Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan semoga kabar kamu sehat, selalu bahagia, selalu dimudahkan segala urusan kamu, dan bersabar ya untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Tapi bersabar, tapi tetap berusaha dan berupaya sebisa dan semaksimal mungkin. Dan pasti akan ada jalan keluar yang menjadi solusi buat kamu kalau misalnya kamu sedang dihadapkan dengan masalah tertentu. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul Kenapa Aku Sulit Melupakannya. Oke, kenapa aku sulit melupakannya? Teman-teman, di sini saya mencoba untuk memadukan beberapa metode ya. Dari pertama adalah jelas pakai kartu tarot. Yang kedua saya mencoba memadukan dengan neuroscience ya, neuroscience, di mana kita akan berbicara tentang pikiran manusia, cara kerja pikiran manusia dan sebagainya. Dan ini juga nanti berpadu juga dengan beberapa keilmuan yang lain ya, termasuk psikologis juga gitu loh teman-teman ya. Dan saya berharap ini bisa memberikan solusi, manfaat dan juga buat pencerahan kepada teman-teman semuanya yang mungkin sedang mengalami kondisi seperti apa yang menjadi judul kali ini. Kenapa aku sulit melupakannya? Oke. Langsung aja saya akan shuffle kartunya dan saya menarik energi untuk banyak orang karena ini adalah sifatnya general reading sehingga semua orang bisa nonton video ini, tidak terkecuali ya, tidak ada kecuali. Semuanya atau all zodiak itu berlaku di sini. Karena saya yakin banget teman-teman, ada banyak orang, mungkin di antara kalian juga ada yang saat ini atau hampir semua orang ya, mengalami yang namanya susah melupakan seseorang. Apalagi seseorang itu pernah hadir dalam kehidupan kamu. Bisa jadi posisi sekarang kamu sudah punya pasangan lagi, tapi masih juga belum bisa melupakan seseorang atau orang lama yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Oke. Atau mungkin kamu sekarang masih jomblo, baru berpisah dengan dia dan kamu masih juga belum bisa melupakan dia. Sebabnya kenapa gitu kan? Saya akan mau coba membaca sekali lagi, memadukan tarot dengan psikologis dan juga dengan teori-teori pikiran, termasuk sugesti, program pikiran bawah sadar dan sebagainya. Kenapa aku sulit melupakannya? Sudah bertahun-tahun tapi juga tetap tidak bisa melupakan. Sudah hampir beberapa tahun ini kayaknya kok masih ingat terus. Sudah bahkan puluhan tahun ada juga yang masih belum bisa melupakan. Ini kira-kira kenapa sih gitu kan? Kita akan melihat dan sekaligus nanti insya Allah saya akan memberikan beberapa langkah semacam solusi atau langkah-langkah yang harus kamu lakukan itu apa saja. Dan saya sangat berharap bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami kondisi tersebut. Karena ketika susah melupakan, berarti ada banyak hal yang masih tertanam di pikiran bawah sadar atau di memori kamu. Entah itu kenangan, entah itu peristiwa-peristiwa yang sulit sekali dilupakan, yang sangat berkesan sekali, gitu kan. Dan terkadang ini menjadi sebuah, kayak hambatan ya teman-teman untuk melangkah juga. Jadi ketika kita melangkah, menjadi terhambat, menjadi mental block buat kamu karena ya itu tadi, mengganggu gitu kan, mengganggu. Satu lagi. Oke, teman-teman, kita lihat di sini sudah ada Knight of Cups, ada Knight of Swords, ada Seven of Swords, ada juga Five of Wands. Betul. Five of Wands, kemudian ada The Hangman, ada juga The Lovers. Oke, teman-teman, saya merasakan dan melihat di antara kamu, bahkan banyak ya di antara teman-teman yang merasakan masih sulit buat berubah atau melupakan seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Orang ini pernah ada dalam hidup kamu di beberapa waktu lalu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sulit sekali untuk dilupakan? Kenapa susah sekali untuk dihilangkan dari pikiran kamu?
Dan itu saya melihat di antara kamu sekarang memang ada sebagian di antara kamu yang sudah putus sama dia, sudah nggak ada cerita lagi sama dia, sudah nggak ada kontak sama sekali dengan dia, tapi di situ masih teringat jelas semua kenangan-kenangan, semua peristiwa, semua momen indah bersama dia. Dan sepertinya meskipun ini sudah lama, saya melihat bahwa ini kayak baru kemarin gitu loh. Jadi rasanya itu kayak masih deket ya, peristiwa atau kejadian yang kamu alami, kebersamaan yang pernah tercipta bersama-sama dengan dia, itu seolah-olah tuh kayak baru kemarin aja. Padahal ini udah lama. Padahal ini sudah bertahun-tahun. Memang sih ada yang baru saja kemarin gitu kan. Kalau yang baru saja kemarin sih pasti gitu kan, pasti masih belum bisa melupakan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika teman-teman sudah lama banget ya, bertahun-tahun tapi belum bisa juga melupakan. Ada sebagian yang saya melihat di sini bahwa hubungan kalian itu kandas setelah sekian lama kamu pernah menjalani kehidupan bersama dia. Bahkan kamu pernah menjalin komitmen untuk sehidup semati. Bahkan sudah ada yang menikah ya. Saya mencoba menarik energi secara kolektif ya. Jadi ini universal banget teman-teman. Satu, ada yang baru pacaran terus selesai bubar. Ada yang sudah bahkan sampai menikah, selesai dan tidak bertemu lagi. Ada yang menikah dan sampai punya anak juga sampai sekarang, tapi kamu masih ingat terus dengan dia. Dari sebagian kalian saya melihat bahwa pernah teman-teman itu mengalami semacam perpisahan yang diawali dengan kita break dulu ya, gitu loh. Kita break dulu, kita koreksi, kita introspeksi diri, kita evaluasi diri. Berawal dari kata-kata seperti itu, ada juga yang kemudian bablas ya. Bablas berpisah. Ada yang secara terang-terangan dari dia itu pernah mengatakan bahwa kita nggak cocok dan kita harus berpisah. Dan kamu belum bisa menerima. Nah, sebagian besar saya melihat dan merasakan di sini buat teman-teman yang nonton video ini adalah sebagian dari kamu itu sebetulnya belum siap berpisah, sebetulnya belum siap untuk menerima perpisahan itu. Dan sampai sekarang boleh dikatakan kamu masih ada perasaan cinta ke dia. Bahkan ada sebuah kerinduan yang sangat dalam, ada rasa kangen yang sangat luar biasa, tapi sekarang kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah ada sebagian dari kamu yang udah nggak ngerti dia di mana, nggak ngerti kehidupan dia sekarang, udah nikah lagi apa belum, udah menikah apa belum, gitu kan. Tapi ada juga sebagian dari kalian sudah tahu bahwa sekarang dia hidupnya seperti apa, ada yang menikah dan kamu udah tahu juga. Ada yang benar-benar hilang kontak sama sekali dan sudah nggak pernah ketemu, dan bahkan tidak pernah kontak sama sekali. Oke, dan ini merupakan satu hal yang sangat membuat hati kita miris ya, karena ada perasaan-perasaan yang rindu, tapi tidak bisa diterjemahkan seperti apa rindu itu, bahkan tidak bisa diobati. Karena satu-satunya rindu obatnya adalah untuk bisa ketemu. Satu-satunya obat kangen adalah berjumpa, gitu kan? Dan kemudian bercerita, melepaskan kerinduan itu. Ada di antara teman-teman yang sekarang nonton ini, saya melihat kamu sedang juga merasakan itu. Bahkan boleh dikatakan hampir setiap waktu, setiap saat kamu tuh sering banget ingat dia. Makanya kenapa saya ngangkat tema ini, karena saya melihat fenomena yang terjadi di antara kehidupan kita itu banyak seperti itu. Kenapa aku sulit melupakannya? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu, gitu. Saya melihat di sini teman-teman waktu berpisah dulu ada yang memang digantung, gitu kan? Ada yang digantung, ada yang kemudian dia tiba-tiba ada orang ketiga, ada pihak-pihak ketiga seperti misalnya keluarganya, orang tuanya yang intervensi dengan hubungan kalian. Lalu di situ kemudian jadilah kalian berpisah. Ada juga memang karena orang ketiga yang datang dalam hubungan kalian. Jadi mungkin dia sebut saja nggak setia lagi, berpindah hati atau bergeser hati dia, sehingga dia mengabaikan kamu. Ada sebagian dari kalian itu yang awalnya LDR gitu kan, LDR, berhubungan jarak jauh, dan lama-lama kok dia seperti menghilang, menarik diri dan sebagainya seperti itu. Ada banyak kasus yang saya lihat di sini teman-teman ya. Tapi apapun itu,
sesuai dengan tema bahwa saya melihat dan merasakan kamu saat ini belum bisa betul-betul melupakan dia, dan bahkan semakin kamu berusaha melupakannya, kamu semakin ingat banget sama dia. Nah, di sini kamu sudah melakukan semacam proses perjuangan untuk mencoba melepaskan dia, mencoba untuk melupakan dia. Bahkan kamu sekarang sudah punya pasangan lagi, gitu loh. Bahkan kamu sudah punya kehidupan sendiri. Walaupun sebenarnya ada yang punya pasangan, tapi juga masih belum juga bisa menikah lagi, atau bahkan belum bisa menjalin komitmen secara serius dan 100% atau mantap, karena masih ada bayang-bayang di masa lalu kamu itu, gitu loh. Nah, teman-teman, saya nanti akan mengupas lebih dalam lagi, ini kenapa, gitu loh, kenapa kok bisa seperti ini. Saya baru membaca secara energi dulu, membaca situasi dan kondisi yang kalian rasakan saat ini, termasuk sebab-sebab kalian berpisah juga, gitu loh. Karena saya melihat di sini kamu juga tadinya apa ya? Ada dari kalian, sebagian dari kalian yang sudah mencoba untuk masuk ke jenjang yang serius. Ada yang sudah berkomitmen bahwa kalian sudah merencanakan mau nikah. Mau nikah tapi gagal, gitu kan? Karena ada faktor-faktor orang ketiga dan ada sebuah perubahan-perubahan yang sampai saat ini kamu tidak tahu itu apa sebabnya. Nah, ini nyesek banget ya teman-teman kalau seperti ini kasusnya. Oke, itu. Kemudian ada juga yang tadi sudah saya bilang ya, ada yang digantung, ada yang berawal dari break, ada yang lagi baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah. Nah, itu yang membuat kamu juga bingung, ya, sampai sekarang. Oke, apapun penyebabnya teman-teman, saya tidak akan membahas terlalu detail, terlalu dalam di masalah penyebabnya, karena bagaimanapun itu sudah terjadi. Yang sekarang saya pengen fokuskan adalah penyebab, ya, kenapa kamu sulit melupakan dia. Itu yang pengen saya bahas. Dan yang kedua, saya akan membahas yang kedua tadi ya. Yang pertama kan kita bahas masalah penyebabnya, persoalannya apa, yang kamu rasakan sekarang apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membahas penyebabnya. Ini kenapa sih kira-kira gitu loh? Kok susah ngelupain, sulit banget ngelupain dia dan sebagainya. Dan yang ketiga nanti saya lebih kepada akan memberikan semacam langkah-langkah yang harus kamu lakukan seperti apa. Oke, ya. Kita akan melihat lagi lebih dalam teman-teman seperti apa sih situasi dan kondisi kalian gitu kan. Kenapa aku sulit melupakannya? Judul ini mewakili perasaan kamu ya teman-teman, dan saya berharap sekali ini bermanfaat untuk kamu dengarkan kapanpun, karena video ini bersifat timeless, sepanjang masa, berlaku kapanpun tanpa batas waktu. Oke. Kita cek blossoming abundance, ada 6 chakra, Arcana Metatron, the world, passion, the thinking man, karena faktor pikiran, keadaan kamu sekarang, kemudian ada hal-hal yang nanti kamu harus pahami dan rasakan lebih jauh lagi. Teman-teman gini, kita naikin lagi ya. Kita akan membahas sekarang di masalah kenapa gitu kan. Jadi gini teman-teman, bahwa apa yang kalian sudah dijalani selama ini, sudah kalian jalani selama ini, sudah kamu lewati, kebersamaan yang sudah kamu rasakan bareng-bareng, tiba-tiba harus berpisah. Kenapa
ini menjadi sulit dilupakan, menjadi susah dilupakan, karena yang pertama adalah semua kenangan, peristiwa, kejadian, kebersamaan kamu, dan semua suka duka dan yang suka duka yang sudah kamu alamin, itu semua sudah terprogram di pikiran bawah sadar kamu. Oke teman-teman, saya akan jelaskan sedikit tentang mekanisme pikiran dan juga tindakan manusia, serta semuanya yang berhubungan dengan mentalitas juga, pikiran, emosi, dan sebagainya. Teman-teman, pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, ya, otak kanan dan otak kiri dan otak kanan. Atau kita sebut dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita bahas conscious mind dan juga subconscious mind aja, gitu kan. Nah, pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar adalah subconscious mind. Nah, bawah sadar itu berhubungan sekali dengan semua peristiwa, kejadian, dan segala sesuatu yang terjadi itu disimpan di pikiran bawah sadar atau memorinya di bawah sadar, gitu loh. Karena kalau kita bicara pikiran sadar, itu ada 12%, pikiran bawah sadar adalah 88%. Nah, pikiran bawah sadar itu menampung semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk peristiwa kamu dengan dia. Jadi intinya hubungan kamu, peristiwa suka duka dan momen-momen yang pernah terjadi, ya, perasaan-perasaan, senang, sedih, cinta, terluka, dan sebagainya. Emosi-emosi yang muncul dan kamu rasakan selama ini itu adalah disimpan di pikiran bawah sadar. Nah, maka dari itu bahwa yang pertama saya bilang tadi terprogram, bahwa semua itu sudah terprogram di pikiran bawah sadar kamu dengan sangat kuat. Itu sebabnya kenapa kemudian susah buat ngelupain, karena sudah terprogram, gitu loh teman-teman. Itu yang pertama. Saya akan menjelaskan secara sederhana, tapi mungkin next time saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi kalau memang konteks dan isi materinya nyambung dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Yang kedua, ketika semuanya sudah menjadi terprogram, otomatis menjadi belief system. Jadi ada belief system. Belief system itu adalah sebuah keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dekat sama kamu, dia adalah satu-satunya yang bisa mengerti kamu, dia adalah orang yang sudah sangat ada dalam jiwa kamu, gitu. Jadi kalau ibaratnya diganti orang lain, ya nggak akan bisa semudah itu, karena dia sudah merasuk ke dalam jiwa kamu, bahkan udah merasuk ke dalam roh kamu juga, gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah belief system atau keyakinan yang sudah terpasang kuat di bawah sadar, bahwa dia ada di dalam diri kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua kejadian, peristiwa, kebersamaan itu menjadi semacam habit. Jadi kebiasaan baru yang sudah terbangun, ya, prosesnya gini, bahwa kamu itu sebelum ada dia, berarti kan kamu punya kebiasaan tanpa dia, gitu kan. Tapi setelah kamu menjalani hidup sama dia dulu, atau kemarin-kemarin, entah itu setahun, 2 tahun, berapa bulan, ya, puluhan tahun, dan seterusnya, maka kebiasaan dan kebersamaan itu tercipta. Nah, segala sesuatu yang terprogram di pikiran bawah sadar, itu semuanya melalui proses yang kita sebut dengan repetisi. Jadi pengulangan, dan pengulangan. Kebersamaan kamu, telepon-teleponan kamu, chattingan kamu, komunikasi kamu, dan pertemuan-pertemuan kamu, semuanya terprogram, terjadi terulang-ulang, terjadi berulang-ulang. Jadi kita sebut dengan repetition, ya. Nah, pengulangan-pengulangan itulah yang kemudian masuk menjadi habit, tercipta di bawah sadar dengan sangat kuat, ya. Itu. Terus yang keempat, semuanya itu menjadi kayak semacam candu, ya, candu. Maksudnya candu itu apa? Nagih, gitu loh. Nggak ketemu dia kangen, gitu kan. Gitu kan. Mungkin walaupun saat itu mungkin banyak bentroknya, banyak cekcok, ribut segala macam, tapi sekalinya kamu jauh dari dia, lepas dari dia, nggak ada dia dan sebagainya, kamu kangen. Jadi kayak ada candu yang membuat kamu tuh seolah-olah tuh kayak tanpa dia tuh nggak bisa, gitu. Jadi kecanduan, gitu ya teman-teman. Itu yang keempat, ya, candu. Pertama terprogram, kedua menjadi belief system, ketiga habit, keempat candu, dan yang kelima, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ketika sudah terbiasa dengan dia, kemudian kita tidak lagi bersama-sama dia, yang terjadi adalah ngerasa apa? Merasa kesepian. Ini yang membuat kita itu sudah kecanduan,
kesepian, udah terprogram, otomatis sulit sekali buat ngelupain gitu loh. Nah di situ makanya teman-teman di sini saya melihat bahwa itulah dunia yang sedang kamu hadapi, dunia yang sedang kamu alami, ya. Jadi alasan utama seseorang itu belum bisa melupakan mantannya adalah karena dia merasa kesepian. Ya, biasa ketika putus cinta, patah hati, tidak ada lagi seseorang yang memperhatikan kamu. Biasanya itu dia say hello, selamat pagi sayang, udah makan belum, jangan lupa makan, jangan lupa ini itu segala macam. Terus ketika dia sudah tidak komunikasi lagi, ketika dia menghilang, sudah tidak ada lagi seperti itu, gitu loh. Ya, jadi kesepian itu menjadi sesuatu yang sangat, apa ya, boleh dibilang menakutkan, mengerikan. Jadi putus cinta tidak ada lagi seseorang yang memperhatikan. Dan ini membuat seseorang terbayang-bayang terus, atau membuat kamu tuh kebayang-bayang terus, wajah mantan kamu, peristiwa yang pernah kamu alami, hal-hal indah yang pernah kamu lakukan bersama-sama. Jadi kesepian itu juga membuat seseorang merasa sangat otomatis kangen, ya, rindu, bisa ketemu lagi, bisa mengulang lagi peristiwa yang pernah dilewati bersama-sama. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Ya, ke berapa? Ke-6 ya. 5 kesepian, ke-6 adalah kepo, penasaran. Jadi kamu tuh ngerasa penasaran dengan kabar dia itu bagaimana, sekarang dia tuh sama siapa, gitu kan? Rasa penasaran itu muncul, terus kemudian membuat kamu tuh kayak yang, aduh, bertanya-tanya terus, gitu kan, membayangkan terus dan seterusnya seperti itu. Jadi rasa penasaran atau kepo, keinginan tahu kamu itu biasanya diaplikasikan kamu kalau misal belum diblokir sih, kamu ngeliat ini apa, HP-nya online apa enggak, gitu kan. Kalau udah ngeliat online aja kamu deg-degan, terus dia bikin status nggak di Facebook, di media sosial yang lain, Instagram, Facebook dan sebagainya, gitu. Jadi rasa penasaran itu membuat kamu, atau menjadi alasan selanjutnya bahwa seseorang itu masih suka, rindu dengan mantan, kemudian kepo di sosial media mantan, di semuanya, gitu kan. Nah, tanpa disadari teman-teman bahwa ketika kamu semakin kepo, semakin mencari tahu aktivitas dia, ya, bisa dipastikan kamu itu akan semakin rindu, kamu akan semakin kangen, bahkan kamu akan semakin was-was, karena di situ akan muncul kecemburuan, tuh jangan-jangan dia sama cowok lain, jangan-jangan dia sama cewek lain dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang tanpa disadari membuat kamu tuh semakin teringat dan teringat. Kemudian yang ke-7, ya, seringkali yang kamu ingat bukan hal-hal buruknya, bukan hal-hal nyebelin, bukan hal-hal yang menyakitkan, tapi justru sebaliknya. Yang sering kamu ingat itu tanpa sadar adalah hal-hal yang indah. Jadi hanya teringat kenangan-kenangan indah atau hal-hal baik saja. Itu penyebab yang membuat kamu menjadi susah ngelupain, gitu loh. Ya, jadi kalau kamu lagi sendiri ingat kenangan sama dia, kamu lagi ini itu bekerja dan sebagainya ingat kenangan dia, dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian, ya, hal lain atau faktor lain yang membuat kamu susah melupakan dia adalah yang ke-8. Kamu tuh enggan atau males untuk belajar melupakan dia. Kamu tuh males untuk melepaskan dia. Jadi kamu tuh tidak mau belajar untuk melepaskan dia. Jadi benar-benar kamu tidak siap atau belum ada kesiapan secara bawah sadar di dalam jiwa dan batin kamu untuk melepasin, gitu loh, ya, seperti itu. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, teman-teman, di situ ada semacam kenikmatan. Kenikmatan apa? Ini kaitannya juga dengan candu tadi. Kamu ngerasa nikmat ketika kamu kangen sama dia, kamu nikmatin banget. Ketika kamu lagi kangen sama dia tuh, kamu kayaknya tuh kayak menikmati. Kamu sedih pun kamu nikmati. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Ya, jadi membuat kamu tuh seolah-olah tuh kayak yang nggak bisa lepas dari dia, dan memang kamu tuh belum bisa secara niat ngelepasin dia, gitu loh. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kurang lebih itu, teman-teman, ya, yang membuat semua menjadi susah untuk dilupakan. Nah, sekarang kita akan lihat ke kartu selanjutnya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat kamu itu bisa tidak terus-terusan ingat dia, gitu kan? Oke, kita akan lihat di kartu selanjutnya. Saya akan coba untuk
Yang jelas teman-teman, ini kita padukan ya, kita memadukan tarot psikologis, tarot healing dengan teori-teori pikiran, mekanisme kerja pikiran manusia. Secara psikologis juga kita bahas di sini, gitu kan. Nah, tarot ini sebagai pendukung saja untuk melihat lebih jauh, melengkapi juga ya, gitu teman-teman. Ada Ten of Pentacles, King of Cups, ada Ten of Swords, ada Four of Pentacles, ada lagi The Devil, ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eight of Cups. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Disadari atau tidak, sebetulnya kamu ketika semakin ingat dia tuh semakin sakit, ya. Apalagi kalau kamu kejadiannya waktu itu adalah disakiti karena terkhianati. Sebagian dari kamu ada yang terkhianati. Sebagian dari kamu juga ada yang karena faktor finansial. Pada saat itu mungkin kamu lagi drop down finansialnya, tapi tiba-tiba dia justru meninggalkan kamu karena dia lebih memikirkan soal materi. Ini perih banget ya, dan saya yakin ada yang mengalami ini juga. Kalau saya di sini ada yang mengalami karena faktor finansial, ada yang mengalami karena faktor pengkhianatan, ada orang ketiga, dia selingkuh dan sebagainya, dan ada yang karena apa ya, beda ini teman-teman, beda tingkat status sosialnya. Ya, satu sisi kamu mungkin status sosialnya di bawahnya dia, sehingga dia pergi meninggalkan kamu karena berpikir masalah status sosial, jadi lebih ke masalah materi, gitu loh. Dan ini biasanya adalah orang-orang yang matre ya, kalau hanya berpikir di masalah itu. Walaupun saya paham bahwa sebetulnya itu juga penting, tapi ada cara-cara yang lebih smooth, lebih sopan lagi ya, supaya kita tidak disebut dengan matre. Ada juga karena, sekali lagi, karena tahta, karena keuangan, karena tahta, karena harta, karena status sosial, ya, karena pengkhianatan. Ada juga yang faktor-faktor energi-energi gelap, tiba-tiba dia berubah begitu saja tanpa kejelasan yang pasti. Oke, dari semua itu saya akan menyampaikan bagaimana sekarang solusinya, bagaimana sekarang yang harus kamu lakukan. Teman-teman catat baik-baik. Kalau kamu sampai sekarang masih belum bisa melupakan, salah satunya tadi adalah karena memang kamu tidak mau belajar, kamu enggan belajar melupakan. Itu catatan penting. So, teman-teman, perlu saya garis bawahi, saya perlu menyampaikan semacam disclaimer buat kamu bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa dilupakan, ya. Jadi kalau kita melupakan sesuatu yang pernah ada dalam memori kita, nggak akan bisa, gitu loh. So, apa dong yang harus kita lakukan? Catat baik-baik. Pertama adalah kita harus bisa menerima. Pertama kita berarti harus menyadari. Ya, menyadari. Menyadari apa? Menyadari, berpikir sesadar-sadarnya bahwa ini sudah selesai. Bahwa kehidupan itu sudah harus berlanjut. Bahwa gue harus move on. Gue harus hidup terus. Bahwa gue harus bahagia. Gue harus sukses. Sadari itu, bahwa dia sekarang sudah tidak sama gue lagi. Gitu loh. Ya, sadari. Dia udah nggak ada lagi. Dia udah pergi. Dia udah sama orang lain. Sadari itu. Jadi yang pertama adalah sadari atau membangun kesadaran. Yang kedua, terima, ya. Jadi menerima, teman-teman. Setelah menyadari, terus menerima. Iya, gue menerima. Gue terima apapun yang terjadi yang Tuhan berikan ke gue, dan gue pengen bisa move on dan sebagainya. Jadi menerima. Ya Tuhan, saya menerima semua yang Engkau gariskan ini, meskipun sakit, ya sedih nggak apa-apa gitu. Jadi harus terima aja. Oke, jadi pertama menyadari atau sadari, yang kedua menerima atau terima, ya. Dan yang ketiga adalah
lepaskan atau releasing, ya. Rilis, lepaskan. Jadi semua perasaan-perasaan yang ada dalam diri kamu itu harus dilepaskan, teman-teman. Jangan dipeluk lagi, nih, ya. Kamu peluk terus, kamu rangkul terus, kamu peluk terus, karena kamu ngerasa nikmat, kamu kecanduan, kamu tuh enggan berubah, enggan belajar, ya. Maka yang ketiga adalah lepaskan, rilis, ya, supaya tidak terus-menerusan semua perasaan emosi itu ada dalam diri kamu. Karena energi itu akan semakin lama semakin menguat ketika kamu memang tidak secara memaksakan diri, yaitu tadi, tegas. Ya udah, gue terima, gue sadari, gue terima, gue rilis, gitu. Ya, jadi pertama sadari, terima, lepaskan atau rilis. Setelah kamu rilis, ya, yang keempat adalah kamu melakukan healing terapi. Healing, kamu lakukan penyembuhan-penyembuhan untuk diri kamu sendiri. Berikan sugesti-sugesti, ya, yang positif. Ya, yang keempat itu. Terus lakukan, dan itu nggak bisa sekali dua kali, teman-teman. Harus berproses juga. Kenapa harus berproses? Yes, karena apa? Masuknya program itu tadi semuanya berproses. Untuk melupakan dan melepaskan pun juga berproses. Cepat atau lambatnya semuanya tergantung dari diri pribadi masing-masing. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah mulailah dengan hidup yang baru. Move on, bangun energi baru, bergerak, hidup terus, berbahagia, ya. Dan program-program baru kamu harus tanamkan. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu apa? Ya hidup tanpa dia, hidup nggak ada dia. Kamu hidup dengan sesuatu yang baru, teman-teman baru, orang-orang baru, lembaran baru, dan semuanya. Oke? Teman-teman jangan pernah berkata bahwa, iya teori itu gampang. Saya paham itu. Tetapi yang saya sampaikan ini bukan sekedar teori. Saya mempelajari ini, saya memahami metode ini, bahkan saya secara pribadi juga pernah mengalami di beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Maka saya bisa bicara, ya. Dan memang semuanya tidak gampang, nggak gampang, teman-teman. Butuh proses, butuh cara-cara yang tidak gampang, butuh jatuh bangun untuk bisa merilis semuanya dan bisa bisa move on dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat lagi sebagai kartu saran untuk kamu yang mengalami kondisi seperti tema pada video ini, ya. Kenapa aku sulit melupakan? Semuanya sudah terjawab. Penyebabnya apa? Saran dan solusinya apa? Dan terakhir ini adalah pencerahannya. Pencerahan buat teman-teman. Oke, celebration. Bridge. Creation. Saran-sarannya sudah jelas sekali, teman-teman. Sinergi. Ya. Kita lihat saran-sarannya di sini untuk kamu sudah sangat jelas. Apa saja? Power. Oke. Jadi saran-saran buat kamu untuk bisa move on. Pertama, rayakan, syukuri, berbahagialah bahwa sampai detik ini, saat ini juga kamu masih diberikan nafas dan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukuri, rayakan. Nggak harus berpesta pora, tidak ya, tapi juga syukuri dengan hal-hal apa? Ya kamu melakukan ibadah dengan semakin baik, gitu kan? Menyadari bahwa ya Allah, ya Tuhan, ini nikmat yang sangat luar biasa sekali, gue masih diberikan hidup, masih bisa bernafas, masih diberikan kesehatan, ya Allah, amin ya rabbal alamin, terima kasih. Celebration, gitu loh, ya. Nah, secara kombinasi bahwa di sini, kemudian kamu juga harus membuat kreasi-kreasi dalam hidup kamu. Kamu harus menciptakan kebahagiaan, kamu harus menciptakan kesenangan-kesenangan buat kamu sendiri, gitu kan, menciptakan kreasi-kreasi, berkreativitas, gitu kan, melakukan berbagai macam upaya, bergaul, berteman, menciptakan sesuatu, ya, bermain medsos, nonton TV, nonton film, banyak sekali, teman-teman, gitu kan, bekerja, mendapatkan rezeki, punya tabungan, punya uang, bisa beli ini itu, asik kan, gitu loh. Hidup ini asik sekali, teman-teman, hidup ini indah sekali. Jadi, so come on. Jadi kita
berusaha untuk bangkit gitu kan, gitu teman-teman ya. Jadi saya berbicara seperti ini juga sekaligus ini memberikan motivasi buat diri saya sendiri ya, jujur seperti itu. Walaupun ya alhamdulillah saya sudah melewati ini sudah sangat lama sekali, tapi saya selalu apa, mengingatkan ke diri saya sendiri. Jadi apa yang saya bacakan ini bukan berarti ini menggurui atau apa, enggak. Ini adalah pesan-pesan secara pribadi buat saya juga, iya gitu. Nah teman-teman, berkreasilah. Sinergi itu bisa kita lakukan antara pikiran sadar dengan bawah sadar, antara pikiran dengan jiwa kita, dengan batin kita, antara pikiran dengan hati kita. Jadi mind, soul, and body. Mind, soul, and body, pikiran, jiwa, ya, hati, pikiran, hati, perasaan, batin kita, dan tubuh kita. Itu harus kita sinergikan. Sinergi juga lah dengan teman-teman, dengan alam semesta. Ikuti alurnya. Kalau cuacanya lagi dingin gitu kan, berarti kita butuh selimut, butuh jaket, butuh penghangat. Kalau cuacanya lagi panas, berarti kita butuh kipas angin, butuh AC, misalnya seperti itu. Atau kita butuh udara segar di pantai, di pegunungan, dan sebagainya. Bersinergi aja, gitu kan. Disitulah kemudian akan membangun, akan tercipta kekuatan-kekuatan yang luar biasa buat kamu, sehingga kamu akan menjadi orang yang semakin bahagia, semakin sehat, semakin sejahtera. Terus ikuti aturan hidup yang ada, ikuti aturan alam semesta, aturan Tuhan, aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Jangan pernah melanggar, ikuti agar kamu selamat dunia dan akhirat. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, terutama buat kamu yang lagi terpuruk, lagi patah hati, lagi susah ngelupain dia dan sebagainya. Mudah-mudahan video ini menjadi sebuah video yang menginspirasi kamu dan memberikan semangat dan motivasi baru, energi baru buat kamu, agar kamu bisa lebih move on lagi. Oke, buat yang lagi sakit bisa segera sembuh, sakit apapun ya, baik fisik maupun secara psikis. Oke, buat teman-teman yang kepengen juga private reading atau konsultasi secara pribadi, silahkan bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di kontak, di deskripsi, atau di pojok kiri atas ini ada WA saya juga. Kamu boleh melakukan apa saja, reading, konsultasi, healing, dan sebagainya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan untuk subscribe, like, komentar, dan juga share kalau memang ini dianggap bermanfaat. Ya, yang tulus, yang ikhlas, silahkan untuk di-subscribe. Oke, teman-teman, itu aja dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita bahas lagi untuk selanjutnya. Mudah-mudahan kita memunculkan tema-tema yang bermanfaat selanjutnya. Oke, sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah, bahagia selalu. Mudah-mudahan kita rezekinya selalu mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.